Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian dua sektor. Nah, jadi perekonomian dalam sistem ekonomi itu nanti kita akan dibagi-bagi, ada ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor. Nah, ekonomi dua sektor ini kalau kita lihat di tabel berikut bahwa perekonomian ini hanya diperuntukkan untuk dua rumah tangga, yaitu ada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga perusahaan. Nah, kalau nanti di perekonomian tiga sektor itu ditambah lagi dengan rumah tangga pemerintah, kemudian di empat sektor atau perekonomian terbuka nanti ditambah lagi dengan sektor luar negeri. Nah, untuk saat ini yang perekonomian dua sektor kita akan membahas untuk dua sektor rumah tangga saja, yaitu rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumsi. Nah, kita lihat kalau pada gambar gitu ya, pada gambar yang nampak ini bahwa aliran dari rumah tangga ke sektor perusahaan itu adalah aliran faktor-faktor produksi. Jadi rumah tangga ini memiliki faktor-faktor produksi yang digunakan di perusahaan. Faktor produksinya apa saja? Kita ingat bahwa faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu sumber daya alam atau tanah begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau pekerja begitu. Kemudian sumber daya modal, dan terakhir adalah wirausaha atau sebagai seorang wirausahawan. Nah, dari sektor perusahaan, akibat dari rumah tangga ini memberikan faktor-faktor produksi kepada perusahaan, maka perusahaan ini memberikan berupa gaji ya. Jadi kalau sumber daya manusia itu dibayarnya oleh gaji, kemudian kalau sumber daya alam atau tanah itu dibayarnya berupa upah atau sewa, kemudian sumber daya modal itu dibayarnya berupa bunga atau keuntungan dari perusahaan gitu bagi hasil, dan yang terakhir kalau keahlian wirausaha itu dibaginya adalah keuntungan perusahaan. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri aliran pendapatan pada ekonomi dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan ini menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah tangga memberikan faktor-faktor produksinya yang 4 tadi. Nah, faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan bagi sektor rumah tangga gitu ya. Jadi sebetulnya ini alirannya muter. Di rumah tangga memberikan faktor produksi, kemudian perusahaan akibat dari pemberian faktor produksi tersebut, perusahaan juga memberikan sesuatu kepada sektor rumah tangga. Nah, kemudian sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, kemudian muncul kebutuhan dari sektor rumah tangga berupa barang-barang, kemudian berupa jasa yang sebetulnya itu yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi rumah tangga memberikan faktor produksi, perusahaan juga memberikan gaji, upah, sewa dan sebagainya. Tetapi di sisi lain sektor rumah tangga juga memiliki kebutuhan kepada perusahaan, yaitu berupa barang dan juga jasa. Nah, kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Jadi dalam perekonomian dua sektor itu asumsinya bahwa uang yang didapat dari sektor perusahaan, jadi rumah tangga mendapatkan uang dari sektor perusahaan, itu diperuntukkan yang pertama untuk konsumsi, yang kedua adalah untuk saving. Sehingga nanti kita persamaannya akan lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang dikumpulkan oleh meminjam uang maksudnya di sektor rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi sektor perusahaan juga meminjam uangnya itu adalah ke sektor rumah tangga, yaitu berupa modal tadi. Nah,
Tetapi rumah tangga ini kan mengumpulkan uang-uang ini tadi di sektor keuangan, sehingga nanti perusahaan meminjam ke sektor rumah tangga, tetapi nanti atas nama sektor keuangan, jasa keuangan gitu ya, yang kita kenal dengan bank, kemudian ada juga koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat keterkaitan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, maka didapatkanlah bentuk umumnya, yaitu YD atau yield begitu ya. Yield itu pendapatan, itu digunakan untuk konsumsi dan juga untuk tabungan. Sehingga Y itu sama dengan C plus S. Y sama dengan C plus S. Jadi pendapatan dipergunakan untuk konsumsi dan juga tabungan. Nah, kalau kita lihat di tabelnya ya. Nah, ini contoh misalkan pendapatan disposable atau pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga. Ada 0, 100 dan seterusnya sampai dengan 1000. Kemudian misalkan pengeluaran konsumsinya ketika pendapatannya itu 100, pengeluarannya 200. Maka tabungannya itu akan min sejumlah 100 sampai ke bawah 1000, pengeluarannya misalkan 1000 pendapatannya, kemudian pengeluarannya 875, maka sektor tabungannya bertambah 125. Nah, ini adalah keterkaitan antara pendapatan, konsumsi, dan juga tabungan. Kemudian kita lihat juga bagaimana kecondongan sektor rumah tangga ini untuk melakukan konsumsi dan juga untuk menabung gitu ya. Jadi kecondongan mengkonsumsi atau kecondongan mengkonsumsi marginal ini didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh oleh sektor rumah tangga gitu ya. Jadi hubungan antara kecondongan mengkonsumsi itu didapat dari kecondongan mengkonsumsi marginal. Nah, kecondongan konsumsi marginal ini kalau kita lihat rumusnya adalah delta C per delta YD. Delta ini adalah selisih gitu ya. Jadi selisih C dan juga selisih dari Y atau selisih dari pendapatan. Jadi marginal propensity to consume atau MPC itu didapat dari selisih konsumsi. Jadi konsumsi pertama ke konsumsi kedua dibagi dengan selisih selisih pendapatan pertama ke pendapatan kedua. Sedangkan kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya atau average propensity to consume ini didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Jadi rumusnya itu adalah APC sama dengan C per Y. Jadi rata-rata konsumsi. Jadi ketika misalkan kita dapat 100, pendapatannya berapa rata-rata konsumsinya gitu ya. Jadi rumusnya adalah C per Y gitu ya. Konsumsi dibagi dengan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah kecondongan untuk menabung. Nah, kecondongan untuk menabung atau marginal propensity to save didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan. Nah, rumusnya itu kalau kita lihat adalah delta S per delta Y. Jadi delta S ini adalah selisih dari S, saving pertama ke saving kedua. Kemudian delta Y ini adalah selisih dari pendapatan, dari pendapatan pertama ke pendapatan kedua. Begitu juga untuk kecondongan menabung, rata-rata menabung gitu ya, atau average propensity to save. Nah, ini didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable-nya. Nah, ini hampir sama dengan rumus APC yang tadi gitu ya. Bedanya kalau APC itu yang membaginya adalah C, sedangkan APS itu yang membaginya adalah S atau saving. Jadi kalau tadi APC yaitu C per Y, kalau APS itu S per Y. Nah, kita lihat tabelnya. Jadi tabel kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan kita lihat ada pendapatan disposable-nya, yaitu misalkan pada saat MPC tetap, contoh pada saat MPC tetap, misalkan ada 200, 400, 600, 800. Nah, kita lihat di sini pendapatan disposable-nya kenaikannya sebesar 200.
Kemudian pengeluaran konsumsinya yang pertama itu 300, kemudian 450, 600, kemudian 750. Nah, pada saat contoh MPC kecil itu 300, 460, 610 dan 750. Kalau kita lihat pada saat MPC tetap, kecondongan untuk mengkonsumsinya itu konstan, yaitu bertambah sebesar 50 dari 300 ke 400, 150 maaf. Dari 300 ke 450, dari 450 ke 600, dan dari 600 ke 750. Jadi konstan pertambahan konsumsinya. Sedangkan pada contoh yang kedua, pada saat MPC makin kecil, kecondongan mengkonsumsinya juga semakin kecil. Dari 300 ke 460 begitu ya, 460 ke 610. Jadi marginal konsumsinya semakin mengecil. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan di atas bahwa tabungan itu didapat dari pendapatan disposable dikurangi dengan pengeluaran konsumsi. Pada saat pendapatannya itu 200, sedangkan konsumsinya 300, maka tabungannya min 100. Begitu juga ke bawahnya gitu ya. Pada saat pendapatan 800, tingkat konsumsinya 750, maka tabungannya bertambah 50. Begitu juga pada contoh yang kedua. Ini juga sama dengan yang di atas rumusnya. Kemudian kita lihat kecondongan mengkonsumsi marginalnya. Ingat bahwa kecondongan mengkonsumsi marginal itu didapat dari selisih konsumsi dibagi dengan selisih pendapatan. Jadi 450 dikurangi 300 dibagi dengan 400 dikurangi 200. Maka didapatkanlah 0,75 untuk kecondongan mengkonsumsinya. Kemudian untuk konsumsi rata-rata itu didapat dari konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable. Jadi 300 dibagi dengan 200. Maka didapatkanlah 1,5. Dan seterusnya ke bawahnya juga sama perhitungannya. Ya. Kemudian kita lihat kecondongan menabung. Nah, kalau tadi kecondongan mengkonsumsi adalah selisih dari pengeluaran konsumsi, sedangkan kecondongan menabung ini adalah selisih dari kecondongan menabung. Jadi didapatkannya dari selisih 100 dikurangi 50 jadi 50 begitu ya, dibagi dengan 200 dikurangi 400 atau 400 dikurangi 200 sehingga hasilnya adalah 0,25. Nah, kalau kecondongan menabung rata-rata ini dapat dari pembagian tabungan dibagi dengan pendapatan disposable atau Y gitu ya, maka dapatkanlah min 0,50 dan seterusnya sama juga ke bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini tabel hubungan antara kecondongan konsumsi dan menabung, kalau kita lihat ternyata apabila MPC ditambahkan dengan MPS, marginal propensity to consume ditambah dengan marginal propensity to save, itu hasilnya sama dengan 1. Begitu juga ketika APC ditambah dengan APS, ternyata hasilnya juga sama dengan 1. Jadi kalau kita sudah mengetahui marginal propensity to consume-nya, maka kita juga sebetulnya sudah mengetahui MPS-nya. Jadi kalau misalkan MPC-nya 0,75, sudah pasti MPS-nya 0,25. Kalau misalkan yang di bawah nih kita lihat, kalau MPC-nya itu 0,80, sudah pasti MPS-nya 0,20. Begitu juga dengan APC. Kalau kita sudah mengetahui APC-nya itu 1,5, maka sudah pasti APS-nya itu adalah min 50 dan seterusnya ke bawah. Jadi penjumlahan antara MPC dan MPS itu harus sama dengan 1. Begitu juga APC dan APS itu penjumlahannya harus sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat contoh dari pendapatan konsumsi dan tabungan. Misalkan ini kita lihat tabelnya. Nah, kalau dari tabel ini kita saksikan kalau ini dibuat dalam bentuk kurva, maka kurvanya akan nampak seperti ini. Nah, ini garis merah, ini adalah garis kurva kurva konsumsi maaf. Kemudian kurva yang biru ini adalah kurva pendapatan nasional atau pendapatannya. Kemudian yang hijau ini adalah tabungan. Nah, di sini didapatkanlah MPC, tadi sudah kita pelajari bersama bahwa MPC itu dari delta C per delta Y yaitu 0,75 gitu ya. MPS juga dari delta S ke delta Y yaitu 0,25. Nah, kita lihat maka akan nampak kurvanya nampak seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya tentang persamaan fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan.
Nah, kita akan mempelajari bahwa yang dinamakan dengan fungsi konsumsi ini merupakan suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasionalnya. Jadi kita akan mempelajari hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatannya. Maka didapatkanlah rumus C sama dengan A plus BY. Jadi ini adalah fungsi linier begitu ya, C sama dengan A plus B. Di mana A ini adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatannya ini 0. Kemudian B adalah kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal proportionality konsum, yaitu MPC itu yang tadi, di B itu sama dengan MPC. Kemudian C-nya ini adalah tingkat konsumsi dan Y-nya ini adalah pendapatan nasional. Nanti kita akan pelajari bersama-sama contohnya. Kemudian yang kedua fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan ini adalah menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kalau tadi fungsi konsumsi menggambarkan hubungan konsumsi dengan pendapatan, kalau tabungan ini menggambarkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasionalnya. Nah, didapatkanlah fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus 1 min BY. Jadi fungsi-fungsi di dalamnya sama-sama juga. Tadi ada A juga, ada B juga, ada Y juga. Jadi fungsinya sama. A ini adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan sama dengan 0, maaf. Jadi A ini adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasionalnya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian B ini adalah kecondongan mengkonsumsi marginal, C ini adalah tingkat konsumsi, dan Y ini adalah pendapatan nasional. Jadi secara variabel-variabel fungsinya sama dengan fungsi konsumsi, cuman ditambah min begitu ya. Kalau tadi A, sekarang min A, kemudian tadi B, sekarang 1 min B gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan fungsi konsumsi, maka akan dengan mudah kita mendapatkan fungsi tabungan. Tinggal dimasukkan saja yang A jadi min, kemudian yang B-nya tinggal 1 min B, karena tadi sudah kita ketahui bersama di awal bahwa ketika marginal proportionality to konsum ditambah marginal proportionality to save atau MPC ditambah dengan NPS, maka sama dengan 1. Maka ketika kita mendapatkan MPC-nya, sebetulnya kita juga sudah mendapatkan MPS-nya gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya sekarang, misalkan pada tingkat pendapatan nasional per tahun misalkan 1.000 miliar. Kemudian besarnya konsumsi per tahun 900 miliar. Kemudian pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya 1.200 miliar. Besar konsumsi per tahunnya 1.100 miliar. Tentukan fungsi konsumnya. Jadi pada tingkat pendapatan nasionalnya 1.000 miliar, besar konsumsi per tahun 950 miliar, dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1.200 miliar, tingkat konsumsinya adalah 1.100 miliar. Jadi kemudian kita diminta untuk menentukan fungsinya. Maka kita jawab bahwa yang diketahui Y1-nya adalah 1.000 gitu ya, 1.000 miliar. Y2-nya itu 1.200 miliar gitu ya. Kemudian C1 diketahui di soal itu adalah 950 miliar dan C2-nya adalah 1.100 miliar. Kemudian yang ditanyakannya adalah fungsi konsumsi. Maka kita jawab, nah rumusnya itu adalah C sama dengan A plus BY. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan di awal ya, bahwa rumus untuk mencari fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A plus BY. Kemudian pertama kita cari dulu nilai MPC dan APC-nya. Nah, MPC itu didapat dari delta C per delta Y. Nah, kemudian delta C-nya berapa? Delta C itu adalah selisih dari konsumsi pertama ke konsumsi kedua atau konsumsi kedua ke konsumsi pertama, yaitu sebesar 150. Dan delta Y adalah selisih dari pendapatan kedua ke pendapatan pertama, yaitu sebesar 200. Sehingga MPC-nya itu adalah 0,75. 150 dibagi dengan 200. Kemudian APC-nya, APC itu dapat dari C per Y.
Nah, kita ambil misalkan salah satu contoh, C-nya itu yang 950, kemudian Y-nya ada yang 1000. Maka APC-nya adalah 0,95. Kemudian kita cari nilai A-nya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai B, karena B ini sama dengan MPC, kita cari nilai A-nya. Nah, A itu didapat dari APC dikurangi dengan MPC dikali dengan Y. Nah, maka didapatkanlah 0,95 APC-nya begitu ya, dikurangi dengan MPC yaitu 0,75 dikali dengan 1000. Maka didapatkanlah A-nya adalah 200 ya. Jadi kita sudah mendapatkan A dan kita sudah mendapatkan B. Nah, maka setelah itu masukkan nilai yang sudah dicari dalam bentuk rumus fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi rumusnya itu adalah C sama dengan A plus BY. Sehingga fungsi konsumsinya menjadi C sama dengan A-nya tadi sudah kita dapat yaitu 200, B-nya sudah kita dapat adalah 0,75 karena B ini sama dengan MPC. Jadi B-nya adalah 0,75 dan Y. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 200 plus 0,75 Y. Nah, ini adalah fungsi konsumsi. Nah, sebetulnya dari sini kita akan dengan mudah mendapatkan fungsi tabungannya ya. Fungsi tabungannya. Kalau sudah kita dapat sudah fungsi konsumsinya, misalkan ditanya berapa fungsi tabungannya, maka kalau tadi fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, maka tadi kan sebetulnya fungsi tabungan itu adalah S sama dengan min A plus 1 min BY. Jadi kita rubah 200-nya menjadi min, jadi S sama dengan min 200 plus 1 min 0,75 adalah 0,25. Jadi 0,25Y. Sehingga fungsi tabungannya S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Kalau misalkan ditanya fungsi tabungan. Tapi ini kita ditanya tentang fungsi konsumsinya saja. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang investasi. Nah, tentang investasi. Jadi investasi itu apa? Investasi ini adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Jadi investasi di sini yang dimaksudkan adalah bentuk investasi dari perusahaan, bukan investasi yang tentang investasi dari asing ke dalam negeri, tetapi yang dimaksud di sini adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal, gitu ya. Nah, ada beberapa penentu tingkat investasi. Yang pertama, investasi keuntungan dan tingkat bunga. Kemudian ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemudian kemajuan teknologi, kemudian tingkat pendapatan nasional perubahannya, dan terakhir adalah keuntungan yang diperoleh. Jadi ini adalah penentu tingkat-tingkat investasi. Seberapa besar perusahaan melakukan investasi ditentukan dari yang pertama investasinya berapa, kemudian keuntungannya berapa, tingkat suku bunganya, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Ini adalah penentu-penentu perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, kemudian bagaimana fungsi investasinya? Nah, fungsi investasi itu I sama dengan IO plus AI. Di mana IO ini adalah investasi pada saat tingkat suku bunganya 0. Sedangkan A itu adalah marginal propensity to invest atau disingkat MPI, marginal propensity to invest, kecenderungan untuk melakukan investasi. Yaitu hasrat investasi marginal, yaitu rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan suku bunga. Nah, fungsi ini sebetulnya hampir mirip dengan fungsi yang tadi, fungsi konsumsi. Kalau tadi C sama dengan A plus BY, kalau sekarang I sama dengan IO plus AI. Fungsinya secara fungsi sama saja, hanya variabel-variabelnya yang dirubah. Kalau tadi yang IO ini adalah variabelnya A, yang A itu adalah variabel B. Jadi secara rumus sama saja, tetapi variabelnya saja yang dirubah. Sehingga nanti untuk pengerjaannya juga sama juga seperti yang tadi. Nah, misalkan kita lihat contohnya. Misalkan, jika suatu perusahaan memiliki pendapatan sebesar 1.500 miliar dan pengeluaran untuk konsumnya sebesar 800 miliar, maka berapakah investasi yang dilakukan perusahaan tersebut? Nah, kita jawab yang diketahuinya itu adalah Y-nya adalah 1.500 dan C-nya adalah 800. Yang ditanyakan berapa nilai I-nya? Nah, perlu diingat bahwa Y itu sama dengan C plus I. Ya. Kalau tadi kita pelajari bahwa Y sama dengan C plus S,
Itu artinya bahwa I ini sama dengan S. Kenapa I sama dengan S? Karena investasi itu didapat dari tabungan. Tadi sudah saya ceritakan di awal, bahwa ketika perusahaan membutuhkan dana, yang diambil itu adalah tabungan-tabungan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga. Sehingga tabungan yang diserahkan sektor rumah tangga kepada kepada jasa keuangan, maka itu sebetulnya akan ditarik lagi ke perusahaan. Dijadikanlah dalam bentuk investasi, sehingga investasi itu sama dengan tabungan. Jadi berapa jumlah investasi yang didapatkan oleh perusahaan itu sama dengan berapa jumlah tabungan yang dikeluarkan oleh sektor rumah tangga. Sehingga dapatkanlah S sama dengan I. Nah, maka dari itu untuk mencari investasi itu sama dengan Y pendapatan sama dengan C plus I. Karena I itu sama dengan S gitu ya. Maka dari itu untuk mencari investasi sama dengan Y min C. Nah, kita masukkan Y-nya itu adalah 1.500, sedangkan C-nya itu adalah 800. Sehingga investasinya adalah 700 miliar. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa investasi yang didapatkan oleh perusahaan adalah sebesar 700 miliar. Nah, demikian beberapa contoh soal fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan investasi gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti minggu depan kita akan mempelajari untuk ekonomi yang 3 sektor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hairul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.